risiko, dan yang terakhir manajemen risiko kredit. Baik, langsung saja resume kelompok 1 dengan topik pembahasan prinsip-prinsip dan pengembangan sistem keuangan syariah. Yang pertama, pengertian keuangan syariah. Sistem keuangan syariah merupakan salah satu sistem yang digunakan dengan menggunakan metode prinsip Islami, dasar syariah sebagai acuannya. Kemudian prinsip keuangan syariah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip bagi hasil, kedua prinsip penyertaan modal, ketiga prinsip jual beli, dan keempat prinsip sewa. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan sistem keuangan syariah. Secara garis besar, industri keuangan syariah terbagi menjadi beberapa sektor, diantaranya sektor perbankan syariah, sektor pasar modal syariah, sektor industri keuangan non-bank syariah termasuk asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kemudian instrumen keuangan syariah. Berikut beberapa instrumen keuangan syariah. Pertama, pembayaran secara syariah, diantaranya mudharabah, yaitu perjanjian antara pemilik dana atau sohibul mal dan pengelola suatu usaha atau disebut dengan mudharib. Kedua, saham syariah merupakan instrumen dari pasar modal syariah di mana emiten sahamnya harus sesuai dengan syariat Islam. Ketiga, sukuk yang merupakan efek berbasis Islam yang bisa digunakan untuk pembiayaan perusahaan. Kemudian reksadana syariah yang merupakan instrumen keuangan yang mengumpulkan dana para investor yang nantinya akan diinvestasikan ke dalam bentuk surat berharga serta saham yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian terakhir deposito syariah yang merupakan produk perbankan yang pengelolaan sesuai dengan asas keislaman. Kemudian resume kelompok 2 di mana membahas tentang teori dan praktik perantara keuangan syariah. Pengertian perantara keuangan syariah. Perantara keuangan adalah suatu lembaga keuangan atau perusahaan yang berperan sebagai perantara atau penghubung pihak penyedia layanan dan pelanggan. Peran perantara keuangan syariah. Peran dari perantara keuangan adalah agar bisa menjadi sumber daya keuangan untuk perusahaan. Artinya, sumber modal eksternal pihak perusahaan melalui adanya pemanfaatan fasilitas kredit yang sifatnya produktif. Kemudian jenis lembaga perantara keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank. Lembaga keuangan bank syariah dibolehkan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sedangkan lembaga keuangan syariah non-bank tidak diperkenankan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kemudian resume dari kelompok 3 dengan topik utamanya yaitu tata kelola perusahaan. Definisi tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau koperasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelola perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dewan direksi, pemangku kepentingan lainnya, termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank, dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas. Kemudian hal-hal yang dapat memperkecil resiko terkait konflik kepentingan manajemen dan pemegang saham. 1. Persentase kepemilikan institusional dapat diukur dengan proporsi kepemilikan saham oleh institusi jika dibandingkan dengan total modal saham yang beredar. 2. Persentase dewan komisaris independen. Tata kelola perusahaan di Indonesia menyisakan peranan dewan komisaris dan dewan direksi. Ketiga, keberadaan komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu tugasnya dalam mengawasi operasional perusahaan, tata kelola, serta laporan keuangan. Kemudian selanjutnya penerapan prinsip GCG
Dengan menerapkan prinsip GCG pada industri perbankan syariah, diharapkan pengelolaan bank dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan efisien. Seluruh keputusan yang diambil dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, tujuan penerapan GCG di perseroan antara lain: pertama, mendorong tercapainya kesinambungan melalui pengelolaan yang didasarkan pada atas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Kedua, mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perseorangan. Kemudian ketiga, mendorong organ perseroan agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian mengoptimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama di sekitar perseroan. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing perseroan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Kemudian, pengaruh tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan. Mekanisme tata kelola yang baik yang dilandasi prinsip corporate governance ini diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan dalam perusahaan. Kemudian manfaat good corporate governance. Yang pertama, membantu manajemen perusahaan dalam memastikan atau menjamin bahwa perusahaan telah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan. Kedua, membangun manajemen dan perusahaan boards dalam memantau penggunaan aset perusahaan. Dan yang terakhir, mengurangi korupsi. Kemudian selanjutnya, resume dari kelompok 4 di mana topik utamanya itu pemangku kepentingan usaha. Pemangku kepentingan utama. Pemangku kepentingan utama secara umum, konsep mengenai pemangku kepentingan adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh sebuah organisasi dan bagaimana organisasi tersebut harus dikonseptualisasikan. Kedua, eksposur dan manajemen risiko. Perlu kita ketahui bahwa bentuk-bentuk risiko yaitu risiko murni yang diakibatkan hanya dua macam, yaitu rugi dan break-even. Contohnya pencurian, kecelakaan, atau kebakaran. Kedua, risiko spekulatif yang diakibatkan tiga macam, yaitu rugi, untung, atau break-even. Contohnya judi. Dan yang ketiga, risiko partikular yang berasal dari individu atau dampak lokal. Contohnya pesawat jatuh, tabrakan mobil. Dan yang keempat, risiko fundamental berasal dari individu namun dampaknya luas. Contohnya angin topan, gempa bumi, banjir, dan badai. Kemudian bagian C, analisis alat. Menurut Darmawi, analisis perbandingan atau rasio analisis merupakan suatu teknik atau peralatan untuk mengevaluasi kondisi finansial dan kinerja sebuah organisasi perusahaan. Analisis rasio dapat dilakukan pada berbagai tingkatan. Kedalaman tergantung pada informasi risiko, data, dan biaya yang tersedia. Berikut 3 tipe metode analisis rasio yang dapat digunakan untuk menetapkan status atau level risiko, yaitu kualitatif, semi-kuantitatif, dan kuantitatif. Kemudian terakhir, teknik analisis. Pada dasarnya identifikasi risiko dapat dilakukan dengan 1. Analisis data historis, kemudian pengamatan atau survei, lalu pengacuan atau benchmarking, dan yang terakhir pendapat ahli, yang dimana diperbolehkan dari hasil wawancara. Kemudian resume dari kelompok 5 di mana topik utamanya itu kerangka analisis risiko.
Eksposur dan manajemen risiko. Eksposur dalam bisnis sering digunakan untuk mengurutkan kemungkinan berbagai jenis kerugian dan untuk menentukan kerugian mana yang dapat diterima atau tidak dapat diterima. Kemudian tujuan perhitungan eksposur risiko adalah untuk membantu menentukan keseluruhan tingkat risiko yang dapat ditoleransi oleh organisasi berdasarkan manfaat dan biaya yang terlibat. Kemudian lingkungan risiko. 1. Risiko keuangan. Terdiri dari risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko suku bunga, dan risiko nilai tukar. Kemudian risiko tata kelola. Terdiri dari risiko hukum, risiko fidusia, risiko transparansi, risiko reputasi, dan risiko operasional. Kemudian terakhir resume dari kelompok 6, di mana topik utamanya itu manajemen risiko kredit. Kebijakan formal dalam mengelola dan mengurangi risiko kredit. 6 metode yang dapat digunakan untuk mengelola risiko kredit, diantaranya mode pemeringkatan, manajemen portofolio kredit, sekuritas, peran agunan, monitoring arus kas, manajemen pemulihan. Selanjutnya, klasifikasi aset. Berdasarkan klasifikasinya, aset dapat dikategorikan ke dalam 6 aset kelas yang terdiri dari share, bonds, properti, komoditas, cash, dan futur, atau terdiri dari investasi berjangka. Kemudian yang selanjutnya, cara manajemen aset yang tepat. Hal-hal yang dapat diperhatikan yaitu 1. Pisahkan rekening. Kemudian selanjutnya lakukan tracking dan monitoring aset berkala. Kemudian terakhir atasnamakan aset tertentu pada orang terpercaya. Adapun yang terakhir yaitu cara pengendalian risiko kredit adalah dengan syarat penjualan yang diperketat, analisis kredit, dan kebijakan penagihan yang tegas dan dapat dilakukan